Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam naungan rahmat, hidayah, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini kami akan membahas sekilas mengenai berbagai keuntungan dari puasa yang tentu saja sebagian kita, termasuk saya pada awalnya, tidak percaya. Masa sih orang yang kelaparan kok malah bisa mendapatkan keuntungan seperti itu? Seandainya pernyataan manfaat dan keuntungan itu kita peroleh dari peneliti sembarangan, maka bolehlah kita tak percaya. Akan tapi pernyataan ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang oleh karenanya memperoleh hadiah Nobel pada tahun 2016 yang lalu, maka apa kita masih layak untuk ragu-ragu? Selanjutnya mari kita sekarang membahas mengenai autofagi yang menjadi konsep dasar dari manfaat puasa dalam kesehatan kita. Apa itu autofagi? Autofagi adalah proses regenerasi alami yang muncul pada level di dalam sel atau intrasel di dalam tubuh kita, yaitu proses membuang komponen sel yang tidak diperlukan atau sudah tidak berfungsi lagi, di mana proses regenerasi ini terjadi ketika tubuh mengalami kondisi kekurangan gula atau ketika terjadi ketosis sebagai akibat kita lapar saat berpuasa. Autofagi adalah proses biologis yang terjadi dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan dari organisme manusia. Proses ini merupakan respon balik ketika seseorang dalam kondisi lapar saat berpuasa. Setiap sel yang jumlahnya miliaran dalam tubuh kita akan teraktivasi untuk berlangsungnya proses autofagi ini. Pada saat tubuh mengalami kita sebut sebagai kekurangan makanan akibat kita berpuasa, maka tubuh akan mengolah atau memakan sel-sel tubuh yang rusak. Dan pada saat yang sama juga memperbaiki atau meregenerasi sel-sel rusak tersebut, bahkan termasuk sel-sel otak. Karena berkurangnya asupan kalori saat berpuasa, justru setiap sel akan lebih aktif melakukan efisiensi energi dan bertambah optimalnya proses detoksifikasi dan regenerasi sel. Selanjutnya, detoksifikasi dan regenerasi sel adalah pintu pembuka untuk proses kesembuhan secara alami supaya lebih optimal. Perlu diketahui bahwa teori autofagi ini telah dijelaskan secara ilmiah oleh ilmuwan Jepang, yaitu Profesor Yoshinori Ohsumi, yang menemukan teori ini. Melalui penelitian panjang kurang lebih selama 20 tahun, Profesor Ohsumi telah berhasil menemukan mekanisme autofagi pada orang yang lapar ketika berpuasa. Penelitiannya telah memberikan kontribusi besar dalam memahami bagaimana autofagi dapat memperbaiki kondisi sel yang rusak dan dalam usaha mengatasi penyakit. Atas penemuan ini, Profesor Yoshinori Ohsumi mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2016. Merupakan penghargaan tertinggi bagi ilmuwan yang berjasa besar bagi peradaban manusia karena penemuannya di bidang ilmu kedokteran. Jadi penemuan ini baru terjadi beberapa tahun yang lalu, jadi masih hangat. Dan sejak itu perusahaan-perusahaan obat dan para peneliti berlomba-lomba mencari obat apa yang kira-kira bisa menstimulasi proses autofagi ini. Namun sampai saat ini ternyata belum ditemukan obat jenis apapun melalui laboratorium manapun satu jenis obat yang bisa memberi efek stimulasi autofagi yang melebihi stimulasi pada saat kondisi berlapar-lapar saat berpuasa. Ini satu yang istimewa, satu yang luar biasa. Bahkan dari beberapa testimoni yang saya baca,
salah satu terapi yang diberikan ke penderita autis adalah terapi puasa. Nah, ini luar biasa, bukan? Saya sendiri sebagai dokter medis sempat terperangah dengan fakta ini. Kalau Anda bagaimana? Mungkin Anda mengatakan, ah itu kan katanya. Iya, iya sih. Tapi yang mengatakan itu adalah peneliti yang oleh karenanya mendapatkan hadiah Nobel. Dan kita tahu tidak sembarang peneliti bisa memperoleh hadiah Nobel. Bahkan sampai detik ini belum ada satupun ilmuwan dari Indonesia yang mendapatkan hadiah paling bergengsi. Jadi bukan peneliti pinggir jalan atau orang yang asal ngomong. Beberapa tahun ini setelah semakin banyak testimoni dan literasi mengenai terapi puasa ini, menyebabkan para ahli diet serta ahli kesehatan semakin getol mempelajari dan semakin ramai-ramai mengklaim nah, bahwa mereka ahli dalam terapi dengan cara berpuasa ini. Yang jelas, terapi puasa terbukti secara medis bermanfaat dalam pengobatan penyakit degeneratif. Tetapi para kapitalis industri farmasi tidak tertarik. Sebagian besar tidak tertarik pada penemuan dasar ini. Mengapa? Ya, karena implementasi teori ini tidak menguntungkan secara ekonomi. Istilahnya, produknya nggak bisa dijual, juga tidak bisa dikomersilkan. Jadi terapi puasa adalah satu metode penyembuhan yang murah, yang sederhana, yaitu hanya dengan menahan lapar dan memodifikasi pola makan. Maka bagi yang menjalankan asal sesuai dengan aturan, maka ganjarannya tidak terkira. Dia akan sembuh dari penyakit dan menikmati badan yang sehat sampai usia tua.